사랑이 이루어진대. 진짜요? TVEZ. Film drama Korea yang aku ditungguin banget nih guys. Kita akan bahas bersama-sama. Moon River episode 1. Jadi main awal ada dua orang anak, cewek dan cowok sedang bermimpi berjalan di atas es gitu ya. Dan semua hal itu ada hubungannya dengan perjodohan dan pernikahan gitu ya. Dan anak kecil itu ngebawain buku gitu yang berisi nama-nama para jodoh yang akan ditulis sama dewa. Di langit yang berwarna merah dan penuh dengan kembang api ada beberapa bunga yang bermekaran berwarna merah. Dan bunga itu disebut bunga takdir gitu ya. Dan bunga tersebut ada bunga berwarna merah dan putih. Dan bunga jodoh itu aslinya warna putih. Bunga takdir itu bertemu dengan takdirnya masing-masing. Bunga tersebut akan berwarna merah gitu ya. Ada satu bunga yang aneh dan menurut dewa tersebut saat manusia lahir, para manusia ini bakalan ditakdirin sama orang yang akan ditakdirkan sambung sama seutas benang merah gitu. Tanpa sadar tuh mereka bakalan kenal sama jodoh mereka sendiri. Dan mereka yang punya benang takdir pada akhirnya bakalan bersama gitu ya. Meskipun halangan dan rintangannya itu selalu ada gitu ya. Meskipun kehidupan pertama mereka gak bisa bersatu gitu ya, kehidupan selanjutnya mungkin mereka bisa bersatu gitu. Dan dewa itu berkata kalau yang paling sulit bukan menemukan jodoh tapi menjaga jodoh tersebut, karena di luar sana banyak orang jahat gitu ya. Terlihat ada cowok dan cewek gitu ya sedang berada di tempat yang sama. Nah, sang cewek saat dia menangkap kelompok bunga, dia bilang cinta pertama itu bakalan terwujud gitu. Mereka berdua ini adalah sepasang suami istri gitu ya. Yaitu putra mahkota dan putri mahkota. Dan di sini mukanya masih belum dikasih lihat. Mereka berdiri di pinggir danau, saling tatap-tatapan dengan suara musik yang indah dan penuh dengan bunga-bunga gitu ya. Sang cowok memberikan cincin yang bikin suasana jadi hangat gitu. Di senyum kebahagiaan itu berubah menjadi kesedihan gitu ya. Nah, karena keserakahan orang-orang yang jahat yang ingin mendapatkan kekuasaan di kerajaan tersebut, sang putri dibunuh. Di tengah kesedihannya, putra mahkota terbangun. Lalu di sampingnya ada sang putri dan bertanya apakah yang mulia itu bermimpi buruk. Sambil membuka tirai, dia bermimpi karena si cewek itu menghilang. Nangis melihat kembali mayat istrinya, dan di kenyataan ini putri mahkota sudah meninggal. Lalu di tangannya keluar benang merah yang sangat menyala membentang keluar, mencari kembali jodohnya yang sudah lama hilang di bawah sinar rembulan. Semenjak itu putra mahkota dianggap sebagai tiran yang manja, dan di sisi lain para pejabat menteri yang sangat erat kaitannya sama politik itu memberikan opsi untuk yang mulia supaya menikah lagi gitu. Di sini sang raja sangat bersinggah konyol gitu ya, mencoba menghindari konflik. Lalu sang raja itu berjalan gitu ya di dua danau dan melihat ikan ya, dan mendengar para pelayan yang sedang bergosip tentang ikan tersebut. Sang pelayan tersebut membuat murka sang raja karena membangkitkan kenangan lama tentang sang putri mahkota yang diberi racun dan terjun ke air. Karena hal itu, yang mulia ini jadi membenci semua makhluk apapun yang berhubungan dengan air, danau, dan lain sebagainya. Di tengah kesedihan, dia terus berlatih memanah pada target yang sama, yaitu balas dendam. Selain itu juga ada ibunya dan ayah mertuanya juga sama mati demi melindungi sang putra mahkota ini. Hari demi hari dia terus memikirkan dendam yang dimilikinya kepada para menteri penasihat kiri. Lalu di sebuah kota yang jauh, Uljin, di sebuah pasar, kehidupan orang-orang miskin yang tampak terlihat jelas. Ada seorang pedagang perempuan yang berjualan garam dengan logatnya yang sangat unik. Meskipun pedagang, dia berdandan sebagai laki-laki supaya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia hanya menghampiri rumah orang-orang kaya untuk menjual garam, berpura untuk meminta segelas air dan memancing para bangsawan ini untuk membeli garam ya. Meskipun dia orang yang sangat miskin, perempuan ini mempunyai harga diri yang sangat kuat, bahkan seperti seorang bangsawan guys. Cewek itu akan pergi ke sebuah daerah yang tidak boleh dia kembali ke sana. Dari konflik inilah nanti dia akan bertemu dengan seorang pangeran dan terlibat dengan konflik kerajaan. Bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.